Cerdas. Ini cara melemahkan Jokowi dan Prabowo. Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti berpandangan, Undang-Undang tentang Lembaga Kepresidenan sangat penting untuk segera diwujudkan. Ia menyebutkan, dari seluruh lembaga-lembaga tinggi negara yang disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, hanya lembaga kepresidenan yang belum mempunyai undang-undangnya sendiri. Lembaga-lembaga lain yang ada dalam konstitusi itu sudah ada semua. Undang-Undang MD 3 sudah ada. Undang-Undang Komisi Yudisial, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, BPK, semua sudah ada. Kan yang di konstitusi. Tapi justru presiden belum ada, kata Bivitri kepada Kompas Kamis 25 April. Bivitri menuturkan, Undang-Undang Lembaga Kepresidenan penting dibuat agar presiden tidak memiliki kekuasaan yang absolut. Menurut Bivitri, di atas kertas, presiden adalah lembaga yang punya kekuasaan hampir absolut karena menyisakan mekanisme check and balance oleh parlemen. Namun, apabila parlemen sebagai kekuatan penyeimbang dilemahkan seperti yang terjadi di era Presiden Joko Widodo, maka mekanisme check and balance itu pun tidak berjalan. Jadi, akhirnya yang terjadi ya absolute power. Itu yang harus dibatasi melalui Undang-Undang Lembaga Kepresidenan, kata Bivitri. Ia menyebutkan ada sejumlah isu yang patut diatur dalam Undang-Undang Lembaga Kepresidenan. Misalnya, pembentukan kantor transisi, serta aturan mengenai status presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Selain itu, Undang-Undang Lembaga Kepresidenan juga penting mengatur agar presiden tidak membuat kebijakan-kebijakan yang berpengaruh secara signifikan pada masa transisi, termasuk dalam hal bagaimana dia kapasitasnya sebagai kepala pemerintahan dan kapasitasnya sebagai kepala negara diatur dan dibatasi. Jadi, tidak dicampur-campur. Karena kalau tanpa undang-undang seperti sekarang, akhirnya benar-benar tergantung presidennya saja, ujar Bivitri. Wacana membuat undang-undang lembaga kepresidenan mengemuka kembali setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak sengketa hasil pemilihan presiden Pilpres 2024. Hakim MK Arief Hidayat yang menyatakan pendapat opinion atau pendapat berbeda menilai perlu ada undang-undang yang mengatur tugas pokok dan fungsi presiden. Perlu juga dibuat undang-undang lembaga kepresidenan yang membuat secara rinci dan detail uraian tugas pokok dan fungsi seorang presiden sebagai kepala negara dan sebagai kepala pemerintahan, kata Arief dalam persidangan di Gedung MK, Jakarta Pusat, Senin 22 April. Arief menyoroti pemerintahan Jokowi yang terang-terangan mendukung pasangan calon tertentu pada Pilpres 2024, yakni Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka. Menurut Arief, semestinya seluruh cabang kekuasaan, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, tak boleh cawe-cawe dalam memihak pada proses pemilu 2024. Sebab mereka dibatasi oleh paham konstitusionalisme dan dipagari rambu-rambu hukum positif, moral, dan etika. Pada titik inilah, pemerintah telah melakukan pelanggaran pemilu secara terstruktur dan sistematis, ujarnya. Selain Undang-Undang Lembaga Kepresidenan, Arief juga mengusulkan pembentukan Mahkamah Etika Nasional. Lembaga ini dinilai penting untuk menangani dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh presiden dalam masa pemilu. Di lain sisi, Refli Harun ultimatum Anies Muhaimin, pengkhianat gabung pemerintah Prabowo Gibran, harusnya oposisi. Komisi Pemilihan Umum KPU RI telah menetapkan Prabowo Subianto, Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih Pilpres 2024. Hal itu tertuang dalam berita acara nomor 252 PL 019BA 05/2024 tentang penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih dalam pemilihan umum tahun 2024. Prabowo Gibran berhasil meraih sebanyak 96 juta suara atau 58,59% dari total suara sah nasional dan memenuhi sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang terbesar,
di 38 provinsi di Indonesia. Selaras dengan itu, paslon Capres nomor urut 1 Anies Mohaimin juga telah memberikan ucapan selamat mengemban amanah kepada Prabowo Gibran. Begitu juga dengan paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud. Di tengah euforia kemenangan Prabowo Gibran, banyak yang memprediksi peluang Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar bisa bergabung dengan pemerintahan Prabowo Gibran. Namun, tidak bagi Refli Harun. Menurutnya, sebagai orang yang telah didukung oleh banyak rakyat Indonesia, Anies Mohaimin sejatinya tetap berada di garis oposisi. Saya dapat katakan, kalaupun pemerintahan sekarang mengajak saya masuk dalam pemerintahan, saya sudah tolak dari hari ini, katanya dalam potongan video yang diunggah di akun Nanang Prabu dikutip Kamis 25 April. Berdasarkan itu pula, kata pakar hukum tata negara itu, ia mengajak Anies Mohaimin menolak tawaran pemerintah. Namun, jika mereka tetap menerima dan bergabung bersama Prabowo Gibran, maka mereka akan dicap sebagai pengkhianat. Saya mau bilang sama Anies Mohaimin, Anda itu sudah dibantu, sudah ditolong, sudah disupport oleh banyak orang yang berharap agar Indonesia menjadi lebih baik dengan Anda. Katanya, kalau Anda gabung dengan pemerintahan, Anda menjadi pengkhianat. Kalau Anda bergabung dengan pemerintahan dan tidak mau menjadi oposisi, Anda pengkhianat. Tegasnya lagi. Video Refli Harun dikomentari dengan ragam sudut pandang. Banyak juga netizen yang justru mengolok-olok ucapan itu. Siapa yang mau ngajakmu, Bambang? Banyakan mana sama 58%? Jangan didengar orang itu. Tetap yang terbaik untuk NKRI gabung untuk membangun bangsa. Setuju Bang Rafli, lebih baik jadi oposisi. Di lain sisi, seandainya Rafli ditawari salah satu menteri, apa pejabat BUMN, apa ditolak? Gak yakin dah. Rafli, sorry ya. Di lain sisi, Bobi dan Gibran dapat setia lencana. Rocky Gerung kasih sindiran menohok. Presiden Jokowi akan memberikan penghargaan Satya Lencana Karya Bakti Prajanugraha kepada 15 kepala daerah pada hari ini, Kamis 25 April. Dari 15 kepala daerah itu, 2 ialah kerabatnya, sang putra Gibran Rakabuming Raka dan menantu Bobi Nasution. Penghargaan kepada Bobi dan Gibran serta 13 kepala daerah lainnya berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah EPPD tahun 2002 terhadap laporan penyelenggaraan pemerintah daerah LPPD tahun 2021. Pro kontra pun muncul di ruang publik. Terkait hal ini, Rocky Gerung mengkritisi penghargaan yang akan diserahkan Jokowi kepada kerabatnya tersebut. Menurut Rocky, penghargaan Setia Lencana kepada Bobi dan Gibran makin memperjelas dinasti yang awalnya terlihat samar-samar menjadi terang benderang. Awalnya, Rocky mengkritisi perihal penetapan Prabowo Gibran sebagai pemenang Pilpres 2024 oleh KPU dan bagaimana keputusan Mahkamah Konstitusi MK menolak seluruh gugatan dari paslon 01 dan 03. Rocky bilang bahwa saat Jokowi menyerahkan tampuk kekuasaan kepada Prabowo, seharusnya muncul transisi. Transisi, kata Rocky, seharusnya peralihan dari hal yang baik menjadi lebih baik, bukan justru sebaliknya. Buktinya apa? 25 April hari otonomi daerah. Jokowi akan memasangkan rencana kepada 2 anaknya, satu Gibran, satu lagi Bobi. Orang akan melihat, oh, itu yang dilantik kemarin di KPU. Sebelumnya Ibu Iriana dikalungkan sendiri lencana oleh Presiden Jokowi, ucap Rocky Gerung. Jadi terhubung lagi, kesamar-samaran dari satu dinasti besok menjadi nyata. Kan dasarnya itu, tambah Rocky Gerung. Selain Bobi dan Gibran yang mendapat penghargaan dari Presiden Jokowi pada hari otonomi daerah ke-28, di antaranya Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Paraswana, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, dan Bupati Banyuwangi Ibu Fistiandani Azwar Anas.